Selamat malam pemirsa, dalam program malam ini kita akan membahas tentang daya tarik SMP Negeri 16 Bekasi yang menjadi salah satu sekolah terbaik dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2024. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan rekan wartawan kami, yaitu Amelia Putri yang sedang berada di SMP Negeri 16 Bekasi. Oke, selamat malam Amel, gimana di sana keadaannya? Baik, selamat malam Lutfi. Benar sekali, saat ini saya sedang berada di SMP 16 Bekasi, salah satu sekolah yang paling diminati dalam PPDB 2024. Untuk mengetahui lebih dalam tentang daya tarik sekolah ini, selamat malam Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Putri, saya dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya ingin mewawancari Bapak. Dengan Bapak siapa? Bapak Iman Prakoso, staf tata usaha SMP Negeri 16 Bekasi. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah Bapak merasa informasi dari media langsung mempengaruhi minat orang tua untuk mendaftarkan anaknya di SMP 16 Bekasi? Sangat mempengaruhi karena sekarang itu kan media udah luar biasa. Jadi pengaruhnya ya luar biasa. Baik Bapak, untuk pertanyaan kedua, apa yang membuat SMP 16 Kota Bekasi bisa sangat diminati oleh masyarakat? Karena untuk informasi-informasi yang jelas itu di media kan udah banyak. Dari media itu timbul karena ada berita dari dinas biasanya. Nah, perolehan nilai akademik itu yang menimbulkan jadi sekolah-sekolah favorit itu terlihat gitu. Pada masanya di tahun-tahun sebelum pandemi, dulu masih ada ujian nasional. SMP Negeri 16 ini selalu menduduki peringkat teratas atau peringkat ketiga Kota Bekasi. Makanya dari itu ya minat pasti sangat banyak yang minat kesini gitu. Baik. Untuk selanjutnya, adakah perubahan antara PPDB yang sekarang dan tahun lalu? Terus apa aja sih perubahannya? Ada beberapa perubahan-perubahan yang sekarang itu lebih menekan lah gitu ya, mengurangi banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh individu-individu yang ingin anak-anaknya pada keterima. Sekarang ada tambahan KIA yang sebelumnya tidak dilampirkan, sekarang dilampirkan. Jadi kakak-kakak yang menumpang sekarang insya Allah ya terkurangi. Berarti kalau mau masuk ke sini tuh harus kakak sini. Kakak Kota Bekasi. Oh, Ya, seperti itu. Bekasi. Baik, apakah setiap tahunnya jumlah pendaftar makin meningkat? Stabil sih, rata-rata ya di angka 1000-an. Banyak ya. Pendaftar, sedangkan yang diterima paling 200 sekian, 224, 228 gitu. Apakah ada pendaftaran yang berusaha menghalalkan segala cara untuk bersekolah di SMP 16 ini, Pak? Sangat banyak. Banyak. Ya dari mengakali dokumen, banyak cara lah gitu ya untuk menempuh jalur untuk bisa keterima ke 16 gitu. Seperti tahun-tahun sebelumnya ternyata selain online kan ada, tapi kan tahun ini kita nggak bisa bicara ya. Tahun-tahun sebelum-sebelumnya itu pasti ada. Nah itu bawaan siapa kan sih kita nggak tahu kan. Kecurangannya tuh biasanya dalam bentuk apa sih, Pak? Pemalsuan dokumen. Oh, seperti kayak numpang kakak gitu atau gimana? Memanipulasi data kakak. Jadi kakak itu bisa dimanipulasi dengan barcode kakak orang lain. Kalau dulu kan tanpa barcode pun bisa keterima. Kalau sekarang harus pakai barcode. Gitu. Jadi kakak-kakak yang terupdate. Apa saja Pak yang membuat hal tersebut terjadi? Karena sangat minat kuatnya ya, minat kuatnya untuk memasukkan anaknya ke 16. Makanya dengan cara apapun akan ditempuh. Makanya banyak pemalsuan dokumen-dokumen yang sebenarnya tidak ada. Jadi saking pengennya di SMP 16, akhirnya pemalsuan dokumen-dokumen seperti itu. Iya. Karena banyaknya informasi yang bermunculan, apakah ada orang tua yang termakan berita hoaks tentang PPDB atau tentang SMP 16 sendiri? Pasti ada, dimanapun pasti ada gitu kan.
Jadi pro dan kontra itu pasti selalu ada. Kita nggak bisa menyebutkan satu persatu permasalahannya, di mana nggak bisa, tapi pasti ada, banyak. Kayak ada contohnya nggak Pak? Contohnya menjelek-jelekan, ya gurunya misalnya seperti apa gitu kan. Kenyataan kan nggak begitu gitu. Iya. Untuk pertanyaan terakhir, karena banyaknya informasi yang menyampaikan bahwa sekolah SMP 16 adalah salah satu sekolah yang terbaik, apakah pandangan Bapak tentang SMP 16 Bekasi berubah setelah membaca atau mendengar berita media? Jika iya, bagaimana? Terus bagaimana perubahannya? Kita sikapin gampang aja sebenarnya sih. Dan sekarang itu bukti pasti ada gitu. Kalau misalnya bagusnya seperti apa, jeleknya seperti apa, pasti ada catatannya gitu kan. Misalnya orang yang kemakan hoaknya seperti apa, tapi setelah klarifikasi ternyata kan tidak kan gitu. Contohnya SMP Negeri 16 itu kan peringkat 3 lah sekota Bekasi, bisa dibuktikan dari perolehan nilai rata-rata pas ujian nasional. Nah sekarang kan tidak ada ujian nasional, jadi ya nggak ada peringkat seperti itu lagi sejak pandemik ya, itu sejak Menteri Nadiem Makarim. Itu aja. Baik Bapak, itu adalah pertanyaan terakhir. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, sama. Baik, terima kasih Amel atas wawancaranya. Mungkin itu saja berita dari kita. Sampai jumpa. Baik, di sini kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Mita Mulyadi, NIM 44231159. Perkenalkan, nama saya Siva Arifana Lumarin, NIM 44230246. Perkenalkan, nama saya Sinta Sofia Rahman dengan NIM 44230018. Perkenalkan, nama saya Febrianti Pandiangan dengan NIM 44231421. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dengan NIM 44230066. Perkenalkan, nama saya Lutfi Anastasia Prakoso dengan NIM 44230502. Perkenalkan, nama saya Andita Indira Fernanda dengan NIM 44230636. Perkenalkan, saya Budi Setiawan dengan NIM 44234056. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.